Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Bapak Ibu yang terhormat, apa kira-kira informasi terbaru yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu? Silakan ikuti informasi Bapak Ibu sebagaimana yang telah dimuat oleh media nasional Japan.com dengan judul Pernyataan Terbaru BKN soal optimalisasi peserta seleksi P3K 2024 bisa bernafas lega. Ini artinya bahwa P3K yang dimaksud yaitu seleksi P3K tahap 1 yang segera akan dilantik menjadi ASN P3K dan P3K yang ikut seleksi tahap 2 tahun 2025 tahun ini itu masih formasi tahun anggaran 2024 dan itulah salah satu yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentunya pertanyaan Bapak Ibu, peserta seleksi P3K 2024 bisa bernafas lega. Ada apa kira-kira dengan hal tersebut? Dan itulah yang akan kita beritahukan kepada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana telah dimuat pada informasi ini. Supaya lebih jelas Bapak Ibu silakan ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Ada pertanyaan terbaru dari Deputi BKN Suharmen soal optimalisasi yang bisa membuat peserta seleksi P3K 2024 lega. Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan memperlakukan optimalisasi pada seleksi P3K 2024. Ada apa dengan itu Bapak Ibu? Tentunya itulah yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sebagaimana telah dimuat oleh beberapa media. Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan memperlakukan optimalisasi pada seleksi P3K tahun 2024 berarti berlaku untuk P3K tahap 1 dan berlaku untuk P3K tahap 2. Hal ini menjadi kesempatan kedua bagi honorer peserta seleksi P3K 2024 yang dinyatakan tidak lulus formasi. Dengan demikian Bapak Ibu, berarti ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri bersama oleh karena apapun ceritanya, lulus tidak lulus formasi, maka BKN tetap memberikan dan memperlakukan optimalisasi pada pengangkatan seleksi P3K tahun 2024, termasuk para peserta seleksi tahap 2 2025 tahun ini. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen menyampaikan honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 tetapi tidak lulus masih punya kesempatan kedua. Kesempatan kedua ini melalui mekanisme optimalisasi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, apabila diberlakukan pada seleksi P3K tahap 2, optimalisasi ini tentu itu adalah satu hal yang perlu disyukuri oleh Bapak Ibu yang ikut seleksi. Jadi optimalisasi diberlakukan setelah pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2 KT Deputi Sormen kepada JPNN pada Sabtu 17 Mei 2025. Tentu itu adalah informasi terbaru. Apakah optimalisasi itu hanya untuk honorer yang masuk database BKN? Suharmen menyatakan tidak. Ini artinya bahwa para peserta seleksi P3K yang ikut database BKN dan tidak ikut tetapi bisa ikut seleksi P3K, maka semua akan mendapat optimalisasi yang telah disampaikan sebagaimana telah diungkapkan pada tanggal 17 Mei 2025. Ini artinya bahwa pada hari Sabtu ini telah dinyatakan Bapak Ibu ya, baru saja disampaikan bahwa ini adalah harapan para honorer yang ikut seleksi P3K tahap 2. Pemerintah memberikan kesempatan kepada semua honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi tegasnya. Ini artinya Bapak Ibu bahwa bagi seluruh Bapak Ibu yang telah ikut seleksi P3K, baik tahap 1 demikian dengan tahap 2, bisa mendapatkan optimalisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa para honorer atau peserta seleksi P3K tahap 1 namun tidak lulus Bapak Ibu, tetapi masih mendapatkan optimalisasi
Sehingga pada seleksi P3K tahap 2 ini masih bisa berhak untuk ikut seleksi P3K tahap 2 untuk segera diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Sesuai keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Kemenpan RB nomor 347 2024, Kemenpan RB 348 2024 dan Kemenpan RB 349 2024, maka optimalisasi dilakukan bagi seluruh peserta seleksi P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Nah, kalau seandainya sebelumnya disampaikan bahwa P3K per waktu, tentu dengan demikian ada harapan para honorer yang segera diangkat menjadi aparatur sipil negara. Bersyukurlah dengan informasi ini sebagaimana disampaikan oleh BKN. Penentuan kelulusannya dengan rankingan sesuai urutan status prioritas dari masing-masing peserta yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi yang akan dioptimalisasi. Skala prioritas tetap diberlakukan saat penentuan kelulusan jalur optimalisasi ya. Jadi honorer yang masuk skala prioritas jangan khawatir tersingkir ucapnya. Nah, Bapak Ibu, dan demikian ini adalah satu hal yang dijamin dalam hal pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K. Buktinya disampaikan dengan tegas bahwa skala prioritas jangan khawatir tersingkir. Ini berlaku untuk semuanya. Karena telah ditetapkan dengan 3 Kepmenpan RB sebagaimana telah disampaikan tadinya dari Kepmenpan RB nomor 347, 348 dan 349. Sebelumnya, Kepala BKN Profesor Judan Arif Fakrullah menegaskan, selama proses seleksi P3K 2024 belum selesai, tidak boleh ada pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang merumahkan honorer. Itu adalah jaminan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu honorer. Pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan pengangkatan CPNS maupun P3K 2024 tahap 1 di target Juni serta Oktober 2025. Mengapa honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 belum bisa langsung diselesaikan? Karena CPNS dan P3K tahap 1 yang lulus itu jumlahnya 1 juta lebih. Itu harus diselesaikan pengangkatan CPNS per Juni dan P3K per Oktober 2025. Ini terang Profesor Judan kepada CPNN belum lama ini. Jika tenggat waktu itu sudah selesai, lanjut Profesor Judan selaku Kepala BKN baru menyelesaikan atau penyelesaian honorer yang tidak lulus tahap 1 bersama-sama P3K tahap 2. Itu pun penyelesaian honorer tidak lulus tahap 1 melalui jalur optimalisasi. Setelah perengkingan P3K tahap 2, ini untuk azas keadilan tentunya. Jadi optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas tegasnya. Kemudian yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi dialihkan ke P3K per waktu yang proses pengusulannya tahun ini juga. Oleh karena itu, Pemda dilarang keras memberhentikan para honorer. Itu semuanya adalah ketegasan demi keselamatan pengangkatan honorer. Jadi Pemda tidak boleh memberhentikan, ya. Itu artinya bahwa semua nantinya para honorer bisa diangkat. Jadi tidak boleh memberhentikan honorer selama proses seleksi P3K 2024 masih berlangsung, sekalipun sudah dinyatakan TMS pesannya. Dia mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor B garing 5993 garing M.SM 01/2024 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Judan menekankan bahwa proses pengangkatan CSN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Demikian informasi terbaru apa yang disampaikan oleh BKN pada tanggal 17 Mei
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.